Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Memang di dalam kisi-kisi SKB atau FR, SKB guru SD atau guru kelas itu kan tidak ada materi biologi yang lebih mendetail yang tercantum di sana, cuman simbiosis saja. Namun pada modul-modul PPG itu biologinya cukup banyak, termasuk klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup ini. Materi ini, oke, kita bahas saja, tidak ada salahnya kita bahas soal-soal tentang klasifikasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Soal yang pertama, cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah A. Mamalogi, B. Taksonomi, C. Entomologi, D. Ornitologi. Ya, yuk yang mana? Ya, yang B. Mamalogi itu mamalia, jadi diingat-ingat saja namanya, gampang ya. Mama ya, sama ya. Ento ini serangga ya. Ini serangga. Ornito ini aves atau burung ya. Selanjutnya, di antara organisme satu jenis tidak akan ditemukan sifat yang persis sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan A. induknya, B. jenisnya, C. jenis makanan, D. gen. Yuk, yang mana bisa dinalar ya, soal ini bisa dinalar. Oke, yang D. Jelas ya, induknya bukan, jenisnya apalagi, mungkin satu jenis ya. Apa perbedaan jenis yang soalnya satu jenis ya. Jenis makanan ya bukan. Itu yang D ya. Oke, sekarang soal selanjutnya, terdapat nama-nama jenis tumbuhan sebagai berikut. 1. Zermais, 2. Kokosnusi. Oh, ini gak usah dibaca kalau soal seperti ini ya, langsung saja di soal intinya. Tipsnya seperti itu. Jadi jangan dibaca ini sampai ini, jangan, langsung di sini. Di antara nama-nama di atas yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat adalah, ininya juga tidak usah dilihat ABCD-nya, langsung saja kita lihat. Caranya bagaimana? Caranya lihat di depannya ini yang sama mana, yang kata-katanya sama, depannya saja, nama depannya. Nah, yang sama adalah sitrus ini ya, jadi 3 dan 5. Kita cari 3 dan 5 di mana ya, di D. Begitu saja caranya. Oke, soal selanjutnya, nama ilmiah tanaman ketan adalah Oryza sativa varglutinosa. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan di bawah ini benar kecuali A. Oryza adalah nama marga, B. sativa adalah nama spesies, C. sativa adalah penunjuk spesies, D. glutinosa adalah nama varietas. Yuk, yang mana? Nah, yang membingungkan itu B dan C. Sebenarnya memang sativa ini spesies, tapi apakah ini nama atau penunjuk spesies lebih tepatnya? Ya, ini sebenarnya penunjuk spesies. Jadi yang salah adalah, kecuali kan ini pertanyaannya, jadi nama spesies bukan, yang B berarti. Nah, ini menunjukkan nama marga, ini menunjukkan penunjuk spesiesnya. Varietasnya glutinosa. Var ini varietas. Oke, selanjutnya, semakin banyak persamaan yang dimiliki oleh dua organisme, maka semakin jauh tingkat kekerabatannya. Banyak persamaan loh ciri-cirinya. Ciri-cirinya sama. Bukan ya. Logikanya seperti itu. Semakin mungkin berada pada takson yang sama ya. Secara logika iya, karena banyak persamaan ini. Jadi semakin mungkin dua makhluk hidup ini, dua organisme ini berada pada takson yang sama ya. Berarti yang benar langsung B ya. C, semakin mungkin, nah, bukan ya, pada takson yang berbeda.
Semakin tinggi itu bukan, semakin tinggi itu maksudnya banyak macamnya. Pada prinsipnya, pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada persamaan ciri. Persamaan ciri yang dimiliki. Semakin banyak kesamaan ciri yang dimiliki antar kedua makhluk hidup, maka akan semakin dekat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan keduanya. Semakin tinggi tingkat aksonnya, semakin ke arah domain atau kingdom, maka semakin banyak perbedaan atau semakin jauh hubungan kekerabatannya. Di benar yang B ya. Oke, nomor selanjutnya. Cara penulisan ilmiah yang benar atau untuk tanaman si kecut atau putri malu adalah A. Mimos. Begini ya, ini tidak saya bacakan karena sama semua ya. Nah, ini tadi sebenarnya ada di soal-soalnya yang sebelumnya. Ada, jadi marganya itu huruf besar seperti Oryza sativa tadi, Oryza sativa ya. O nya besar, S nya kecil, jadi kita cari yang M nya besar kan Mimosa pudica ya, berarti P nya kecil. Nah, ini ya yang C ya, M dan P. M nya besar, P nya kecil. Marga menunjukkan spesies, menunjukkan marga menunjukkan spesies. C. Selanjutnya, dua organisme dapat disebut satu spesies jika A memiliki banyak ciri persamaan, baik morfologi maupun fisiologi. B, ini belum tentu loh ini. Yang A ini belum tentu. Dalam perkawinannya menghasilkan keturunan yang fertil. Ya, inilah yang benar. C, memiliki jenis makanan. Oh ya, bukan ya. Satu spesies itu makanannya bisa berbeda. Dalam keturunannya dalam perkawinannya menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya. Juga bukan. Nah, penjelasannya. Dua organisme dikatakan satu spesies jika kedua jenis organisme tersebut jika melakukan perkawinan akan mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, itu saja kata kuncinya. Menghasilkan keturunan yang fertil. Artinya bahwa jika keturunannya tersebut melakukan perkawinan akan mampu menghasilkan keturunan kembali. Jadi perkawinan lagi menghasilkan keturunan lagi, terus kawin lagi menghasilkan keturunan lagi, dan seterusnya. Oke, soal selanjutnya. Berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom, Cyanobacter dimasukkan dalam kingdom A. Protista, B. Monera, C. Animalia, D. Plantae. Cyanobacter adalah apa? Cyanobacter ini adalah alga hijau biru. Dia masuk dalam kingdom Monera. Yang B, tidak memiliki membran nukleus. Nah, Cyanobacter disebut pula alga hijau biru. Disebut alga hijau biru karena adanya klorofil hijau, terus vicocyanin. Vicocyanin ini klorofil hijau ya. Cyanobacter memiliki ciri utama dari kingdom Monera, yaitu bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran nukleus. Prokaryotik itu tidak memiliki membran nukleus. Yang B. Protista ini apa? Animalia ini apa? Plantae ini apa? Bisa dibaca pada materi yang saya sertakan link downloadnya pada video deskripsi video ini. Saya sertakan bahan belajar untuk baca-baca saja. Tidak usah dihafalkan, dibaca-baca berapa kali, 3 atau 4 kali, nanti insya Allah hafal. Tidak banyak kok halamannya, tidak banyak, paling sekitar 5 halaman. Oke, selanjutnya,
Dari kelompok tumbuhan terdapat satu. Nah, ini begini gak usah dibaca kalau seperti ini ya. Langsung ke sini. Yang termasuk takson terkecil dalam sistem klasifikasi adalah. Nah, baru kita cari takson terkecilnya. Nah, tumbuhan berbiji terbuka ini macamnya banyak. Ya, ini macamnya banyak. Tumbuhan rumput-rumputan ini macamnya juga banyak. Kita cari aja yang berbeda. Caranya seperti itu. Tumbuhan jagung ini cuma satu ya, ini karena jagung saja, ini satu jenis saja. Tumbuhan berkambium, nah ini banyak. Tumbuhan berkambium itu yang batangnya besar-besar seperti mangga, kedondong, jati, yang batangnya besar-besar. Tumbuhan berakar serabut ya termasuk jagung, ini padi, yang akarnya serabut. Rumput itu juga termasuk, rumput teki itu juga akarnya serabut ya. Jagung, padi. Nah, jadi yang paling beda sendiri itu jagung cuma satu. Dia adalah takson terkecil dalam sistem klasifikasi. Jadi yang tiga adalah yang D. Cuman jagung ini cuman satu atau lebih spesifik ini. Ini lebih spesifik daripada yang lainnya, umum ya. Oke, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini kepiting. Terus ini apa ini? Semut ya, ini semut. Nah, ini semut, ini udang-udangan ya. Udang ini kelelawar, ini semut, ini udang apa itu, lobster, ini kelelawar. Nah, berdasarkan gambar di atas, organisme yang paling dekat tingkat kekerabatannya adalah ya, yang mirip saja begini, nggak usah terlalu banyak menghafalkan materi, yang mirip. Serangga ya, ini belalang sama semut mirip tidak? Mirip ya. Ini sama. Terus kita lihat lagi kepiting, apakah mirip dengan udang? Mirip tidak? Nah, ini lobster, ini kan ada sumpitnya ya tangannya. Terus berbuku-buku. Ya bukan berbuku-buku. Ini bukan berbuku-buku, kalau berbuku arthropoda ini termasuk semut ini dan belalang insekta ya. Yang mana? Nah, kalau kelelawar ini mamalia ya. Ini krustasea namanya ya. Kepiting dan udang ini krustasea. Ini dan ini, yang silang ini krustaceae. Yang ini insekta 2 dan 3 ya. Yang mana yang jawabannya, yaitu yang B ya. Kalau misalkan 1 dan 4 ini disandingkan ya, mereka sama, tapi tidak ada di sini 1 dan 4 ya, tidak ada. Jadi yang kekerabatannya sama itu ini sama ini, terus 2 dan 3. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, seorang siswa menemukan organisme dengan ciri, ini tidak usah dibaca, langsung ke sini. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, organisme tersebut dimasukkan kingdom yang kita baca baru ciri-cirinya. Tidak berklorofil, heterotrof, eukariotik, tidak memiliki alat gerak. Ini hidup sebagai, ini sudah ketemu, saprofit. Kalau kalian melihat video saya sebelumnya atau melihat materi tentang simbiosis, saprofit itu salah satunya adalah jamur. Alat reproduksi berupa spora ya, jamur juga. Jamur itu nama ilmiahnya apa? Fungi ya. Jadi yang C, fungi. Yang tentang lainnya ya dibaca pada materi yang saya sertakan pada link deskripsi video ini. Selanjutnya,
Berikut ini adalah ciri-ciri. Nah, kita lihat soalnya langsung, inti soalnya. Ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah, baru kita cari. Serabut ini monokotil. Bukan. Batang bercabang iya dikotil ya, punya kambiumnya dikotil itu. Berkeping 2. Benar. Tulang daun menjari ya, benar. Kalau sejajar itu monokotil. Bagian bunga ini monokotil juga. Biji berkeping 2 ya, itu namanya D itu 2 ya, mono itu 1 ya, D itu 2. Ini benar ya. Berkas pengangkut batang tersusun, terbuka dan teratur, benar. Jadi 2, 3, 5, 6 ya. 2, 3, 5, 6 langsung ke A ya. Kebetulan A nya 2, 3, 5, 6. Oke, selanjutnya Rafaela sedang berjalan-jalan di kebun binatang rumahnya. Kita langsung lihat saja ciri-ciri soalnya, intinya. Nah, berarti ya kita cari ciri-cirinya seperti ini. Memiliki akar, batang, dan daun. Iya, memiliki akar dan batang dan daun. Berwarna hijau ya, klorofil. Pada bagian hijau ini klorofil, dibaca cepat saja. Pada bagian belakang daun menempel bulatan-bulatan spora berwarna coklat. Hidup menempel. Nah, ini kuncinya di sini, menempel pada pohon trembesi. Ini apa? Tanaman paku-pakuan. Tanaman paku-pakuan itu bahasa ilmiahnya adalah Pteridophyta. Ini Bryophyta, ini lumut. Lumut ini tidak mempunyai akar, batang sejati dan daun sejati ya. Sangat rapuh. Herbivora ini hewan pemakan tumbuhan. Protozoa ini klasifikasi hewan yang mirip hewan, ini namanya seperti hewan. Kuncinya seperti itu. Ini mirip hewan seperti apa itu? Plasmodium, Euglena. Jadi dipisahkan, itu ada Rhizopoda. Terus apa itu? Flagella, Ciliata. Masih ingat ya pelajaran SMP dulu. Nah, lebih lanjutnya apa ini bisa dibaca di materi yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Oke, selanjutnya hewan memiliki ciri-ciri dapat hidup di darat, memiliki ciri-ciri dapat hidup di darat, memiliki sakus vokalis. Ini apa ini? Kantung udara. Jadi kalau biologi itu paham bahasa-bahasa ilmiah, bahasa ilmiah tentang biologi sih. Biologi itu mudah nanti. Dan bersifat poikiloterm, ini suhu tubuhnya ini. Maka hewan tersebut termasuk dalam kelas apa yang mempunyai kantong udara yang bisa berbunyi. Agnatha, B. amphibia, C. reptilia, D. aves. Kodok itu berarti ya, punya kantong udara yang bisa bunyi tekotek ya. Nah, apa kodok itu? Amfibi. Kodok itu amfibi ya. Kuncinya di sini saja. Nah, ini Agnatha, yang A ini adalah hal baru. Saya aja baru melihat kata-kata, baru tahu kata-kata ini. Agnatha ini apa ya? Agnatha itu ikan tanpa rahang. Agnatha atau Cyclostomata adalah salah satu superkelas dari Craniata. Unik sekali ya. Walaupun hidup di air, Agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan ya. Dia bukan ikan ternyata. Secara biologi, karena tidak berahang, siripnya tidak berpasangan. Jadi secara klasifikasi ikan bukan termasuk ikan. Rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Ke dalam Agnatha termasuk semua lemprei dan remang. Jadi binatang yang cukup unik ya. Oke, selanjutnya
Pertambahan jumlah penduduk di suatu daerah menyebabkan hutan diubah menjadi areal baru demi pemenuhan bahan pangan. Hal ini menyebabkan kerusakan habitat alami anggrek hutan. Untuk mempertahankan jenis tumbuhan tersebut agar tetap ada, pemerintah melakukan upaya pelestarian ex situ dengan membuat ex situ ini di luar habitat yang tidak seperti habitat aslinya anggrek. Di luar habitat. Nah, di luar habitat yang mana hutan lindung ini di dalam habitat. Kebun raya ini bukan ya. Yang B. Suaka marga satwa, satwa ini untuk binatang. Ini untuk binatang. Kalau anggrek kan flora ya. Taman nasional, loh, ini kebun nasional. Taman nasional ini bukan buatan loh ya. Taman nasional ini ya ekosistem aslinya, cuman dilindungi oleh pemerintah, dinamakan taman nasional. Termasuk hutan lindung ini juga bagian dari taman nasional. Tadi ini juga ekosistem aslinya yang dilindungi oleh pemerintah, dijadikan taman nasional. Oke, jadi yang paling benar adalah B. Ya. Pelestarian ada dua jenis. Nah, ini penting. In situ itu di dalam habitat aslinya, ex situ di luar habitatnya. Pelestarian yang tepat untuk tanaman anggrek secara ex situ adalah kebun raya, ini ex situ. Jadi jawabannya yang B. Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.